Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja ila baitihil haram ahada min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian umatnya dapat meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita berada pada tanggal 6 Zulhijjah, yang mana kita berada pada fase 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah hari-hari terbaik sepanjang masa. Afdhalu ayyami fid dunya. Hari-hari terbaik sepanjang masa, afdhalnya hari. Ini ayyamul 'ashr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamin 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah Subhanahu wa taala cintai melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita bersyukur kita berjumpa dengan hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Maka amal soleh apapun yang kita kerjakan, wahai saudaraku, sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik yang fardunya maupun yang sunnahnya. Entah itu membaca Al-Quran, apa itu bersedekah, atau bahkan yang sepele sekalipun, menghilangkan batu atau duri dari jalan kita buang ke pinggir. Amal soleh apapun yang kita kerjakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sangat-sangatlah Allah Subhanahu wa taala cintai melebihi hari-hari yang lainnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu amal soleh apa saja yang sangat dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Yang pertama adalah berpuasa. Maka berpuasa untuk kita mulai hari ini sampai tanggal 9, kurang lebih 4 hari lagi sama hari ini. Karena 10 Zulhijjahnya haram berpuasa. Nah, maka ada kesempatan 4 hari sama hari ini. Yang hari ini tidak puasa, masih ada 3 hari lagi. Maka jangan ditinggalkan. Kalaupun tidak mampu, masih ada 2 lagi. Setidaknya Yaumul Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan hari Arafatnya tanggal 9 Zulhijjah. Jikalau masih tidak mampu melaksanakan 2 hari karena kesibukan kita, setidak-tidaknya 1 hari, yaitu Yaumul Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka di samping pahalanya yang begitu besarnya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita 2 tahun. Ayyukafiru sanatal ladzi qablahu wa sanatal ladzi ba'dahu. Allah ampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rugi enggak puasa walau 1 hari pada hari Arafahnya. Kemudian amal soleh apa lagi yang sangat-sangat dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, yakni memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah baca Quran juga zikir. Kita bersolawat, solawat pun juga zikir. Kita perbanyak istighfar juga zikir. Kita perbanyak tasbih, apalagi tasbih pun juga termasuk zikir. Walau dengan kalimat yang satu, walau cuma 2 kalimat yang pendek. Rasulullah SAW mengatakan kalimatani, ada 2 kalimat khafifatani ala lisan yang sangat
sangat mudah diucapkan lisan, thaqilatan fil mizan, sangatlah berat di timbangan. Wa habibatan ilal rahman, sangat dicintai Allah. Ringan di lisan kita karena cuma 2 kalimat, beratnya sangat di timbangan dan sangat dicintai Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bisa kita perbanyak takbir, kita perbanyak tasbihnya, kita banyak tahlilnya. Dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, karena sangat dianjurkan. Terlebih lagi kita berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adzakirin Allah katsiran wa dzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'adallahu lahum, Allah sediakan bagi mereka. Bagi mereka yang berzikir kepada Allah, baik zikirnya dengan banyak bersolawat, baik zikirnya dengan banyak beristighfar, baik zikirnya dengan banyak baca Qur'annya, baik zikirnya dengan bertasbih, tahmid, tahlilnya, a'adallahu lahum, Allah sediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Wa hiyal jannah, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perbanyak zikir kita, terlebih lagi kita berada pada fase 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu amal soleh apa lagi yang sangat-sangat dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfarnya. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatnya, baca istighfarnya, tidak nunggu dosa dulu baru istighfar, tidak nunggu taubat dulu, tidak nunggu dosa dulu, salah dulu baru bertaubat kepada Allah. Tapi kapanpun dia selalu perbanyak taubatnya, selalu perbanyak istighfarnya, mensucikan dirinya, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun cinta kepada hambanya yang suka bertaubat, yang suka mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang suka bertaubat, yang suka mensucikan dirinya. Bagaimana Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling mulia di jagat raya ini, yang paling akwanya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dan beliau langsung yang menjadi contohnya, tubu ilallahi ta'ala fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'atan marrah. Bertobatlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Baginda Rasulullah enggak punya dosa, maksum terjaga daripada dosa, tapi taubatnya luar biasa, 100 kali setiap harinya. Karena perbanyak dan sungguh-sungguh dalam taubat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu amal soleh apalagi yang sangat dianjurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yakni memperbanyak sholat sunnahnya. Karena memang yang dianjurkan itu memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh diperbanyak. Walaupun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan pahala, nggak boleh seumurnya 8 rakaat. Yang boleh diperbanyak sholat sunnahnya. Mungkin duha biasanya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Menjaga sholat malamnya juga witirnya. Terlebih nanti adalah sholat Idul Adha-nya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan sholat Idul Adha nanti. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya amal soleh yang sangat dianjurkan adalah yakni berkurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada amal soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumun nahar, hari raya Idul Adha, yakni kecuali ihraqud dam, yakni mengalirkan darah hewan kurban. Karena darah hewan kurban, bahkan kurban yang kita kurbankan
dengan tanduknya, juga bulunya, juga kukunya, menjadi saksi di hadapan Allah, dan Allah juga beri pahala kepadanya sebanyak bilangan bulu dan rambut yang ada pada hewan kurban yang dikurbankannya. Yang terakhir, wahai saudaraku, dalam waktu yang singkat ini, yang terakhir adalah amalan yang sangat dianjurkan melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji termasuk ibadah yang sangat agung dan utama. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "A'mali afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah?" Iman billah wa bi rasuli. Kau beriman kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling pertama. Kila tsumma. Kemudian ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Jihadun fisabilillah. Kila tsumma. Kemudian ditanyakan lagi, apa lagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur, yakni haji yang mabrur. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau itu jihad itu amalan yang paling utama ya Rasulullah, izinkan kami kamu kita ikut jihad juga ya Rasulullah." Lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa seafdal-afdalnya jihad adalah haji yang mabrur. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah." Haji yang mabrur itu tak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, mudah-mudahan selamat zahiran wa batinan, mendapatkan haji yang hajjah mabrura wa sya'yan masyhura wa dzamban maghfura. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang belum melaksanakannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam yang